Assalamualaikum. Halo, selamat pagi murid-muridku semuanya. Pagi, Pak. Sehat? Tadi pelajaran sama siapa? Sudah, sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya dulu ya. Pak. Tolong perkenalkan diri dan asal sama kenapa milih sekolah di SMK. Yang pertama itu Seni Agustia, mana dia? Tolong perkenalkan diri. Sama-sama suka kenapa? Sama-sama suka kenapa? Sudah lanjut. Yoga pertama. Pak. Silakan. Silakan, nama saya Nama bisa dipanggil Yoga, berasal dari Toraja. Pandangan. Iya, Pak. Kenapa Anda pilih SMK? Ikut teman, Pak. Seperti mana itu? Rahman, Pak. Nah, kemudian di mana? Ini sakit. Aditya Pinaka. Ya. Sama ya di sini. Iya. Asal milih SMK apa? Dia bulan binari. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Diawan Tirari, bisa dipanggil Tia, asal dari Padang. Alasan masuk SMK itu tempat kerja, Pak. Liram Rahma Marzelius. Perkenalkan, nama saya Lira Rahmazalius, bisa dipanggil Lira, berasal dari Bu Alung. Alasan memilih SMK karena ingin langsung cari kerja langsung bisa. Bukan kerja. Kemudian itu Mutia Fadila. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila, biasa dipanggil Mutia, asal dari Kabupaten Solo. Alasan memilih SMK ingin kerja. Itu Rahmani Sibananda. Baik, perkenalkan, nama saya Alasan Rahmani Sibananda apa? karena banyak cowok, Pak. Berikan tadi ya. Rahmani Kapitra. Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Marga Putra, biasa dipanggil Eka. Asal menjadi SMK karena golongan, Pak. Yang Sadat. Perkenalkan, nama saya Sadat, biasa dipanggil Asad, asal Pasaman Barat. Alasan milih SMK mungkin takdir, Pak. Kemudian itu Rahman Sidik. Tadi, Pak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahman Sidik, biasa dipanggil Rahman, saya berasal dari Sawalunto. Oke. Panggil siapa? Memang teknik, Pak. Nah, sudah. Aksara Bila. Oke. Jadi absennya sudah absen. Sebelumnya kalian udah tahu nama bapak siapa? Belum, Pak. Oke. Oh, Boleh nggak, Pak? Dulu, Bapak. perkenalkan nama bapak itu Miguel Romanika. Halo, Pak. Halo, Bapak Miguel. Kalian bisa memanggil bapak, panggil saja
Bisa juga Bapak. Jadi program S1 Bapak itu di UMP pada tamatan 2010. Kayak apa? Jadi tamatan itu pada 2010 dan Bapak melanjutkan program studi dan Bapak saya di S2 Jurusan apa, Pak? sama juga di pendidikan juga di Universitas Negeri Makassar, dan Bapak lanjut ke dari dosen itu pada tahun 2016. Jadi materi kita itu tentang teknik digital dan materi pertama itu tentang gerbang logika. Kalian pernah tahu apa itu gerbang logika? Jadi gerbang logika itu suatu fungsi logika atau operasi logika yang berhubungan antara variabel biner pada masukan dan variabel biner pada keluaran. Peraturan digital yang mengikuti hukum aljabar boolean. Di dalam aljabar boolean, semua hubungan logika antara variabel-variabel biner dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika, yaitu ada operasi not, bisa disebut juga negation, dan operasi and bisa disebut juga function. Operasi or bisa disebut dysfunction. Adapun operasi-operasi yang bisa dijelaskan dalam 3 bentuk, yaitu pertama tabel. Jadi tabel itu bisa disebut juga tabel kebenaran yang menunjukkan keadaan semua variabel, masukan dan keluaran untuk setiap kemungkinan. Yang kedua itu simbol rangkaian untuk menjelaskan rangkaian digital. Dan yang ketiga persamaan fungsi. Nah, kita masuk ke materi operasi logika not. Operasi logika itu berfungsi sebagai yang membolak-balik sebuah variabel biner. Misalnya, jika masukkan 0 maka keluarannya adalah 1 pada gambar itu. Dan memperlihatkan 3 macam bentuk gambaran fungsi operasi not. Operasi logika not juga bisa disebut negasi, adalah suatu operasi dasar dalam logika boolean. Operasi not diterapkan pada suatu input yang menghasilkan output yang merupakan kebalikan negasi. Jadi bisa juga dikenal sebagai interval. Jadi interval itu adalah salah satu operasi logika dalam digital. Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk mengembalikan ke dalam logika dari inputnya. Jika input dalam keadaan 1, maka output not akan rendah seperti 0. Dan sebaliknya, jika input rendah, maka outputnya akan tinggi seperti 1. Simbol standar untuk gerbang logika adalah segitiga dengan lingkaran kecil. Di ujungnya segitiga menunjukkan arah sinyal dari input ke output, sementara lingkaran kecil menunjukkan operasi inversi. Jadi gerbang logika itu dapat diimplementasikan menggunakan transistor dalam sirkuit elektronik dalam teknologi CMOS yang disebut juga complementary metal oxide semiconductor. Gerbang not biasanya dibuat menggunakan pasangan transistor NMOS dan PMOS. Contoh penerapannya itu dalam sebuah sistem keamanan sederhana. Sensor pintu mungkin memberikan sinyal tinggi seperti 1 saat pintu tertutup dan sinyal rendah saat pintu terbuka. Jika membutuhkan sinyal tinggi, maka saat pintu terbuka untuk memicu alarm. Jika membutuhkan sinyal tinggi, saat pintu terbuka
Gerbang Wicana dapat digunakan untuk membalikan sinyal dari sensor tersebut. Secara keseluruhan, operasi Wicana adalah fundamental dalam desain sirkuit digital, memberikan kemampuan untuk membalikan sinyal yang penting dalam berbagi dalam aplikasi elektronika dalam sistem komputer. Dan adapun operasi gerbang logika M. Operasi gerbang logika M itu menghubungkan dua atau lebih dari variabel, masukan mulai dari A, B, dan satuan variabel keluaran Q. Variabel keluaran akan berlogika satu hanya jika semua masukan dalam keadaan satu juga. Pada gambar itu menggambarkan tiga macam fungsi operasi logika N. Operasi logika N itu bisa disebut dengan konjungsi, adalah salah satu operasi dasar dalam logika boolean yang digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau pernyataan logika. Operasi logika N itu dalam dasarnya yang digunakan untuk menentukan apakah semua kondisi input terpenuhi. Gerbang logika N menghasilkan output tinggi hanya jika semua input tinggi. Jika ada satu lebih dari input yang rendah, maka output akan rendah, bisa disebut 0. Simbolnya itu adalah seperti ini. Jika simbol standar gerbang logika N adalah bentuk D dengan dua atau lebih input di sisi kiri atau satu output di sisi kanan. Implementasinya itu dalam sirkuit dapat menggunakan transistor dalam sirkuit elektronik. Biasanya digunakan menggunakan jaringan MOS juga dan CMOS seperti yang Bapak jelaskan tadi. Misalkan dalam sebuah sistem kontrol itu, fungsi logika N dalam kondisi dengan gerbang yang lainnya. Seperti gerbang logika N sering digunakan bersama gerbang logika lainnya seperti ada OR, ada NOT, ada AND, NOR, dan XNOR, dan ada juga XOR. Untuk membuat fungsi logika lebih kompleks, misalnya dalam sirkuit ada biner, gerbang digunakan untuk menentukan bit carry. Jadi ada pun juga yang materi selanjutnya tentang operasi logika OR. Operasi logika OR itu juga menghubungkan dua atau lebih variabel, masukan mulai A, B, dan satu variabel keluaran juga Q. Variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0. Dan menggambarkan tiga macam penggambaran fungsi operasi logika OR. Menentukan apakah salah satu beberapa kondisi input terpenuhi. Gerbang logika OR itu menghasilkan output tinggi jika setidaknya ada satu pintu tinggi. Jika semua input rendah, maka output akan rendah juga. Simbolnya itu seperti ini. Gerbang logika OR berbentuk melengkung ke dalam kanan dengan dua lebih atau input di sisi kiri dan satu output di sisi kanan. Mengimplementasikan dari transistor dalam sirkuit elektronik dalam teknologi CMOS juga. Contoh penerapannya itu misalkan dalam sebuah sistem alarm kebakaran ada beberapa sensor seperti sensor asap atau input A dan sensor panas ke input B. Gerbang OR itu digunakan memastikan bahwa alarm akan berbunyi jika salah satu sensor mendeteksi bahaya. Fungsinya itu sama juga kayak Bapak jelaskan tadi. Gerbang logika OR sering digunakan bersama dengan gerbang logika lainnya yang ada AND, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Untuk
Dan adapun logikanya juga, operasi logika N juga merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar N dan NOT. Masukkan terdiri dari dua atau lebih variabel, mulai dari A, B, dan satu variabel kiloran Q. Kiloran akan berlogika satu hanya jika sebuah masukannya dalam keadaan satu. Pada gambar 4 yang menggambarkan tiga macam penggambaran fungsi operasi logika. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang simbol rangkaian lingkaran tadi. Nah, jadi ini simbolnya. Simbol ini menunjukkan bahwa salah satu input A mengarah ke gerbang NOT yang ditandai pada simbol ini. Output dari gerbang NOT itu dari kebalikannya itu dari inputnya. Jika inputnya 1, maka outputnya 2 atau 0, dan sebaliknya. Kalau simbol lainnya itu di simbol N. Nah, simbol gerbang N itu bisa dijelaskan menunjukkan dua input A dan B yang mengarah ke gerbang N. Ditandai dengan simbol ini. Jika kedua input adalah 1, maka outputnya adalah Q, akan menjadi 3. Jika salah satu kedua simbol input adalah 0, maka outputnya akan menjadi 0 juga. Dan simbol gerbang
Penjelasannya itu ya. Jadi simbol gerbang OR bisa seperti dengan ini simbolnya. Penjelasannya, jika menunjukkan dua input A dan B mengarah ke gerbang OR ditandai dengan simbol ini. Output dari gerbang OR itu akan menjadi satu jika salah satu atau kedua inputnya adalah satu juga. Outputnya akan menjadi 0 hanya jika kedua inputnya 0. Menjelaskan tentang simbol ini menunjukkan dari dua input A dan B yang mengarah ke gerbang OR dan ditandai dengan simbol ini. Outputnya itu dari gerbang OR kebalikan dari gerbang OR.
inputnya adalah nilai 1 hanya jika kedua inputnya adalah 0. Untuk kondisi lainnya adalah output adalah terbuka. Bapak ada sedikit permainan untuk cowok-cowok silakan berdiri. Itu depan. Permainan ini jadi permainannya itu kalian tekankan tangan kalian dulu. Bukan. Ini permainan ini bisa mengasah pikiran kalian. Jadi permainan ini kayaknya lihat-lihat simpel tapi susah. Yaitu coba kalian ini tangan kalian, terus lakukan jari kalian kayak gini. Kayak gini. Sambil tutup mata. Sambil tutup mata. Saat dulu, Bapak boleh dulu. Kalau berhasil kalian dapat hadiah. Nah, ada dua, satu dari manis, dari tengah sama dari telunjuk. Ayo tidak. Nah, mulai dari sekarang. Satu dari telunjuk, 2, 3. Itu tidak boleh curang. Ulang. Dan curang tidak dapat hadiah. Ya, 1, 2, 3. Oke, tahan, terus. Bapak gagal. Bapak dicari telunjuknya gagal dan dicari tengah lagi. Gagal. Rahman. Nah, di sini ada juga gerbang XNOR. Simbolan kayak gini dengan penjelasannya itu menunjukkan dua input A dan B mengarah ke gerbang XNOR. Dan ditandai dengan simbol ini. Outputnya dari gerbang XNOR adalah kebalikan gerbang XOR. Outputnya adalah 0 jika kedua inputnya berbeda dan jika satu inputnya sama. Nah, di sini Bapak ada hadiah. Bapak terpercaya. Bapak kalian udah paham ini tentang gerbang penghasil ini? Insyaallah kalian berhasil ya.
outputnya adalah 1. Jika salah satu kedua inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 0 juga. Dan gerbang OR menghasilkan output 1. Jika salah satu kedua input adalah 1, maka input 0 adalah outputnya adalah 0 juga. Dan di gerbang 0 itu menghasilkan output yang merupakan inverse dari input. Jika nilai inputnya adalah 0, outputnya adalah 1, dan sebaliknya. Dan pada tempat itu gerbang N. Nah, ini siapa yang mau dibuka? Ini siapa? Nah, di sini Bapak menjelaskan tentang gerbang N. Gerbang N itu dari kebalikannya juga dari gerbang gerbang NAND. Gerbang NAND itu kebalikannya dari gerbang N. Outputnya itu adalah 1, kecuali jika kedua inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Dan gerbang 0 itu jika kebalikannya dari gerbang OR, maka outputnya adalah 1, atau kedua inputnya adalah 1. Jika kedua inputnya adalah 0, outputnya adalah 0. Dan gerbang XOR. Gerbang XOR itu menghasilkan output jika salah satu input adalah 1, tetapi keduanya input sama outputnya adalah 0. Baiklah, kita lihat. Jadi Bapak sampaikan kepada anda semua kalau gerbang logika itu kayak gini tabelnya, dan pada belas
Gerbang N menghasilkan nilai output tinggi dalam satu, hanya jika semua input tinggi. Gerbang OR menghasilkan output tinggi, salah satu lebih dari input gerbang tinggi. Nah, gerbang NOR itu atau disebut juga inverter. Inverter menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Gerbang N adalah NOR, kebalikan dari N dan OR. Masing-masing gerbang XOR dan XOR menghasilkan output tinggi jika jumlah input tinggi dan sedangkan XOR adalah kebalikannya, menghasilkan output tinggi jika jumlah input yang tinggi beda. Baik, segitu kita hasil penjelasan tadi Bapak. Jika Bapak ada kata yang salah atau yang benar, mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi butuh kata yang satu lagi saya.